Kami dari kelompok 11. Saya Halimah Tusadiah. Saya Tika Novitasari. Saya Trihartati. Kami akan membahas tentang perdagangan karbon. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Apa itu perdagangan karbon? Apa ya? Apa ya? Perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk membantu membatasi peningkatan CO2 di atmosfer. Bagaimana sejarah perdagangan karbon? Perdagangan karbon sering diistilahkan cap and trade. Didemonstrasikan pertama kali antara 1967 dan 1970 dengan simulasi komputer ekonomi mikro. United States Environmental Protection Agency Office of Air and Radiation menggunakan modal matematika untuk menghitung sumber emisi di beberapa kota. Manfaat perdagangan karbon: 1. Menambah devisa negara. 2. Menjaga kelestarian hutan. 3. Berkurangnya emisi gas rumah kaca. Pelaku perdagangan karbon: 1. Pembeli. Pemilik industri yang menghasilkan CO2 ke atmosfer memiliki ketertarikan atau diwajibkan oleh hukum untuk menyeimbangkan emisi yang mereka keluarkan melalui mekanisme sekuestrasi karbon. 2. Penjual. Pemilik yang mengelola hutan atau lahan pertanian bisa menjual kredit karbon berdasarkan akumulasi karbon yang terkandung dalam pepohonan di hutan mereka. Dasar hukum perdagangan karbon: 1. International Emission Trading. Ketentuan tentang International Emission Trading diatur dalam pasal 17 Protokol Kyoto. 2. Joint Implementation diatur dalam pasal 6 Protokol Kyoto. 3. Clean Development Mechanism. Dalam Protokol Kyoto, mekanisme pembangunan bersih terdapat dalam pasal 12 Protokol Kyoto. Mekanisme perdagangan karbon: 1. Implementasi bersama atau Joint Implementation adalah mekanisme penurunan emisi yang dapat dilaksanakan antar negara industri yang diuraikan dalam pasal 6 Protokol Kyoto. 2. Perdagangan emisi. Jika sebuah negara maju mengemisikan gas rumah kaca di bawah jatah yang diizinkan, maka negara tersebut dapat menjual volume gas rumah kaca yang tidak diemisikannya kepada negara maju lain yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. 3. Mekanisme pembangunan bersih merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di mana negara-negara berkembang dapat turut berpartisipasi bekerja sama dengan negara maju. Bagaimana sistem perdagangan karbon? Satu, cap and trade. Perdagangan emisi dapat bersifat wajib atau diharuskan oleh pemerintah atau sukarela.
Kedua, baseline and credit. Sistem perdagangan emisi baseline and credit merupakan suatu sistem di mana perusahaan dihargai untuk mengurangi polusi karbon di bawah baseline. Baseline untuk perusahaan tersebut adalah emisi dari diesel yang mempunyai keluaran atau output gas-gas rumah kaca yang tinggi. Peluang perdagangan karbon di Indonesia sangatlah besar. Dengan perhitungan potensi karbon yang terserap di hutan Indonesia mencapai 25.773 miliar ton. APHI mencatat Indonesia diperkirakan mampu menyerap 5,5 gigaton CO2. Karena itu, Indonesia menduduki urutan kelima di dunia yang berpotensi melakukan suplai 10% kredit karbon dunia. Dengan luas hutan lindung sekitar 36,5 juta hektar, nilai penyerapan karbon Indonesia berkisar 105 miliar US dollar hingga 114 miliar. Peran hutan dalam perdagangan karbon. Dalam perdagangan karbon, berkaitan dengan hutan adalah negara-negara industri dan negara-negara penghasil polutan terbesar diberi kesempatan untuk melakukan kompensasi dengan cara membayar negara-negara berkembang untuk mencadangkan hutan tropis yang mereka miliki. Pemerintah telah memberikan batasan kriteria hutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P14 Tahun 2004 tentang tata cara aforestasi dan reforestasi dalam kerangka mekanisme pembangunan bersih. Peran pemerintah dalam perdagangan karbon. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk ikut serta dalam pengesahan Protokol Kyoto pada tanggal 28 Juli 2004 yang ditetapkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2004. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup memulai usaha untuk memperkirakan dan menaksir pasar potensial CDM pada bidang non-LUUCF dengan mendirikan suatu badan yang dinamai NSS dan KNMPB. Bagaimana cara menghitung kompensasi dan contoh perdagangan karbon? Contoh perhitungan kompensasinya sebagai berikut. Sebagai wacana bahwa aktivitas perdagangan karbon telah dilakukan di Kalimantan, di mana terdapat area hutan seluas 100 hektar yang telah dijual ke Jerman dengan harga 5 US dollar per ton. Jumlah karbon per hektar adalah 25 ton. Kompensasi yang dihasilkan per tahun adalah kurang lebih 125 juta per tahun. Jika digaji secara ekonomis, maka ini cukup besar, apalagi dengan luas hutan Indonesia yang 91 juta hektar. Contoh perdagangan karbon sebagai berikut. Tawaran yang paling nyata untuk perdagangan karbon datang belum lama dari Australia. Medio November 2008, CSG Australia menawarkan pembelian oksigen yang dihasilkan hutan di Sumatera Barat. Oksigen yang diusulkan itu diproduksi hutan lindung dalam wilayah 10 kabupaten dan 1 kota di Sumatera Barat.